Martial Master 5846, perlu memberi otorisasi pada diri Anda sendiri? Qin Chen melirik Raja Tianbei. Apakah Yongguo masih membutuhkan persetujuannya untuk bertindak secara bermartabat? Raja Tianbei memandang Qin Chen dan berkata dengan tulus, klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan olehmu, Saudara Qin. Sekarang wilayah masyarakat naga hitam kosong. Semuanya disebabkan olehmu, Saudara Qin. Jadi saya, Kerajaan Yong, mengirim, saya harus mendapatkan persetujuan Anda, Saudara Qin. Selain itu, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh negara kita, Yong, dengan menyerang masyarakat naga hitam, negara kita, Yong, bersedia memberikannya. Setengahnya untuk Saudara Qin secara gratis. Beri aku setengahnya. Memang benar bahwa klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh dirinya sendiri, tetapi negara bagian Yong menghabiskan tenaga dan kerugian untuk menyerang masyarakat naga hitam. Begitu banyak usaha dan usaha, tetapi setengah dari keuntungan akhir diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak peduli dari aspek apapun, tidak ada salahnya. Bagaimanapun, Kerajaan Yong adalah kekuatan kerajaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, selama dia bukan kaisar dewa, Kerajaan Yong tidak cukup memperlakukannya secara setara. Ya, saya harap Saudara Qin tidak terlalu sedikit. Bagaimanapun, negara kita, Yong, akan mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika masyarakat naga hitam kehilangan orang-orang kuat seperti Sage Agung Siyu dan Sage Agung Yilong, masih ada banyak master di level berikutnya. Negara kita, Yong, saya khawatir akan ada banyak kerugian, jelas Tianbei King. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Chen tersenyum. Raja Tianbei berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Qin tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, setelah leluhur masyarakat naga hitam kembali dari reruntuhan para dewa dan melihat bahwa begitu banyak wilayah masyarakat naga hitam miliknya telah dirampas, dia akan sangat marah dan menjadi gila. Pada saat itu, saya juga berharap Saudara Qin dapat berdiri di garis depan yang sama dengan kerajaan Yong kita dan melawan leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen tersenyum, bagaimana saya bisa, Kaisar Agung, jadilah lawan leluhur masyarakat naga hitam? Raja Tianbei memandang Qin Chen dan tersenyum. Berkata, Saudara Qin, tolong berhenti bersikap rendah hati. Belum lagi kekuatan Anda sendiri. Saudara Qin, jika Anda bisa buatlah ahli waris klan Komodo bersedia mengikutimu. Saudara Qin tidak akan pernah takut dengan nenek moyang masyarakat naga hitam. Mendengar ini, Qin Chen langsung tertawa. Pihak lain benar-benar penuh perhitungan, dan bahkan memasukkan Saroye dalam perhitungannya. Memang benar, kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam telah berperang selama bertahun-tahun, dan tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa. Namun, begitu klan Komodo terlibat, tidak peduli betapa marahnya nenek moyang masyarakat naga hitam, dia tidak bisa menolak kombinasi kedua kekuatan ini. Melihat Qin Chen tidak berbicara, Raja Tianbei sedikit gugup dan buru-buru menjelaskan, Saudara Qin, kerajaan Yong kita tidak bermaksud untuk menyelidiki Yerosa, tetapi kerajaan Yong kita terletak di Laut Semesta Selatan dan bertanggung jawab atas beberapa hal teratas. Murid-murid yang kuat di alam semesta selatan, tentu saja, kita harus memperhatikan tindakan Hai untuk mencegah bawahannya memprovokasi dia secara tidak sengaja. Saya berharap Saudara Qin akan memaafkan saya. Saya hanya tidak tahu apa pendapat Saudara Qin tentang lamaran sebelumnya. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan gugup. Qin Chen menatap mata Raja Tianbei yang penuh harap, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya tidak dapat memutuskan keputusan klan Komodo. Tetapi jika nenek moyang masyarakat naga hitam berani menimbulkan masalah setelah dia keluar, saya akan melakukannya. Tidak. Saya akan berdiam diri dan menonton. Saya sekarang sendirian dan lemah. Jika saya ingin menguasai kota Nanyuan dan berkembang di Laut Semesta Selatan ini, saya sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dari negara bagian Yong. Selama Yongguo tidak berkomplot melawan dirinya sendiri,
bukan tidak mungkin kedua belah pihak dapat membentuk aliansi. Hahaha, terima kasih Saudara Qin, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Raja Tianbei sangat gembira dan segera membuat pengaturan. Situasi militer sangat mendesak. Yang diinginkan Yongguo adalah masyarakat naga hitam melancarkan serangan kilat sekarang karena mereka tidak memiliki pemimpin. Jika tidak, ketika pihak lain bereaksi, banyak harta dan sumber daya dapat segera ditransfer. Di bawah perintah Raja Tianbei, sebagian besar tentara Shenwei yang awalnya ditempatkan di kota Nanyuan pergi dalam sekejap, hanya menyisakan tim kecil. Sisanya menuju ke perbatasan kerajaan Yong untuk memulai perang melawan masyarakat naga hitam. Saudara Qin, karena tidak ada yang terjadi di kota Nanyuan, saya akan pergi untuk memimpin pasukan. Setelah membuat pengaturan, Raja Tianbei memandang Qin Chen. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Saudara Qin dengan banyak kekuatan di Nanyuan. Kota, jika ada kekurangan tenaga kerja, negara kita, Yong, dapat mengirim seseorang untuk membantu. Bagaimana cara mengatasinya? Pikir Qin Chen. Sebagai kota netral tingkat atas, kota Nanyuan memiliki banyak kekuatan, dan banyak di antaranya saling terkait. Banyak di antaranya didukung oleh keluarga asli Mo Yun. Ada juga beberapa kekuatan yang tersembunyi secara rahasia dan bekerja untuk Mo Yun. Keluarga, tentu saja, ada juga banyak dari Laut Semesta. Dia adalah kekuatan tertinggi dengan latar belakang yang besar. Raja Tianbei berkata, kerajaan Yong kami telah menyusup ke kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan kami sebenarnya mengetahui beberapa situasinya. Di sini, Saudara Qin hanya perlu mengatur nada, dan sisanya bisa dilakukan. Serahkan padaku, kerajaan Yong, aku, kerajaan Yong, bersedia menjadi pisau di tangan Saudara Qin. Setelah membersihkan kota Nanyuan ini, saya akan memberi Saudara Qin kota Nanyuan yang bersih. Tentu saja, saya pribadi menyarankan, beberapa kekuatan lokal yang memiliki kolusi mendalam dengan istana penguasa kota dapat ditangani secara langsung, tetapi beberapa kekuatan dengan latar belakang dapat dihukum dan dibebaskan sebelum membiarkan mereka pergi. Kekuatan di belakang mereka tidak akan mengatakan apapun pada saat itu. Bagaimana menurut Anda, Saudara Qin? Raja Tianbei memandang Qin Chen. Kota Nanyuan cukup luas, dan banyak kekuatan di dalamnya berasal dari laut kosmik. Ada hubungan rumit di baliknya. Kota ini umumnya tidak cocok untuk satu ukuran untuk semua. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah besar. Biarkan mereka pergi setelah menghukum mereka. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dengan mata dingin. Sekarang saya telah menjadi penguasa kota-kota Nanyuan. Saya tidak ingin ada kegelapan di bawah kota saya. Misalnya, 10 kekuatan gelap itu, selama dosa ada mereka yang serius dan memiliki bukti nyata akan dieksekusi. Adapun kekuatan lain, selama mereka berkolusi dengan keluarga Mo Yun, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka juga akan dieksekusi. Kejahatan, mereka tidak diperbolehkan mengambil properti apapun, dan akan langsung diusir dari kota Nanyuan. Mereka yang beroperasi secara normal dan memiliki sedikit kejahatan dapat terus tinggal dan berkembang dengan tenang. Raja Tianbei terkejut. Semua orang yang melakukan kejahatan serius akan dihukum mati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, banyak kekuatan memiliki latar belakang di lautan alam semesta. Dengan melakukan ini, Saudara Qin benar-benar menyinggung perasaan mereka. Mata Qin Chen dingin. Dalam kasus saya, perkembangan kota Nanyuan harus didasarkan pada ide saya. Jika Anda berani menimbulkan masalah, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah kepala mereka sekuat nenek moyang naga hitam masyarakat. Setelah mendengar ini, Raja Tianbei tiba-tiba tersenyum pahit. Kalau begitu ikuti apa yang dikatakan Saudara Qin, tetapi Saudara Qin juga harus bersiap. Jika ini terjadi, saya khawatir banyak kekuatan akan meninggalkan kota Nanyuan. Kalau begitu biarkan saja mereka pergi, saya, kota Nanyuan, juga akan tidak perlu kekuatan jahat ini.
Mata Qin Chen acuh tak acuh. Raja Tianbei hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini. Saudara Qin sangat percaya diri sehingga dia berani membunuh secara langsung bahkan para pembunuh tingkat keos dari Tianwei Tian. Selain itu, dengan klan Komodo di belakangnya, pasukan lain harus mempertimbangkan beban mereka sendiri jika mereka ingin menimbulkan masalah. Untungnya, setelah melapor kepada raja, perintah raja adalah memenangkan tuan seperti itu. Jika tidak, saya akan takut gemetar. Selama percakapan keduanya, nasib semua pihak di kota Nanyuan telah diputuskan. Di kota Nanyuan, banyak kekuatan yang panik saat ini. Kota Nanyuan diblokir. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen terhadap kita setelah mengambil alih kota Nanyuan. Dengan cara dia bertindak, dia bahkan berani membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam dan pembunuh Tianwei Tian tingkat kekacauan. Jika kita membuatnya marah, aku khawatir. Semua kekuatan utama adalah ketakutan, dan mereka berkumpul di pasukan masing-masing satu persatu. Dia cemas dan cemas, menunggu keputusan takdir. Selama berabad-abad, perubahan kekuatan apapun pasti akan mengarah pada pembersihan besar-besaran, dan kota Nanyuan tidak terkecuali. Kami hanya bisa menunggu. Sekarang kota Nanyuan diblokir. Kami tidak bisa pergi, dan kami bahkan semakin tidak mampu melawan. Kami hanya bisa membiarkannya ditangani. Di antara kekuatan utama, hanya Master Gedung Tianwei Yu Xin dan Pavilion Abadi Master Chu Yueli merasa nyaman. Mereka telah berlindung di Qin Chen sejak awal, dan apapun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja. Semua orang menelepon dan berdiskusi. Tiba-tiba, berdengung, gelombang tak kasat mata menyapu seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Saat berikutnya, kekuatan tertentu di kota Nanyuan diselimuti oleh kekuatan formasi besar yang menakutkan. Kemudian, pasukan kekuatan ilahi Raja Tianbei memimpin sekelompok master untuk menerobos dia masuk dan langsung menangkap orang-orang kuat yang dipenjara di antara kekuatan-kekuatan ini, mengikat mereka secara instan dan membuat mereka tidak dapat melawan. Itu Istana Bayangan Hitam dan Sekte Yingjiu. 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan telah ditangkap. Tidak hanya 10 kekuatan gelap teratas, tetapi juga beberapa yang telah melakukan kejahatan di kota Nanyuan juga dibawa pergi. Segera pasukan lain menemukan pasukan yang ditangkap, dan mereka semua ketakutan, dan pembersihan yang mereka harapkan dimulai. Tetapi mereka yang telah ditangkap sejauh ini semuanya adalah kekuatan terkenal di kota Nanyuan. Jadi, selama mereka tidak melakukan kejahatan apapun, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tuan Qin Chen benar-benar membenci kejahatan. Selama dia melakukannya jahat, mereka tidak membiarkannya pergi. Semua orang takut, gugup, dan cemas. Mereka tidak ditangkap, yang berarti mereka tidak termasuk dalam daftar pertama. Dalam hal perbuatan jahat, tidak ada kekuatan yang sepenuhnya bersih yang dapat berakar di tempat seperti kota Nanyuan tentu saja. Mereka khawatir mereka akan terlibat di masa depan. Sekarang, penjara tempat istana penguasa kota berada untuk sementara digunakan sebagai ruang interogasi. Di bawah pengawasan Saroye, Rona dan lainnya. Orang-orang kuat yang ditangkap oleh kekuatan jahat ini disiksa satu persatu, dan mereka dipaksa untuk mengungkapkannya. Apa yang telah mereka lakukan, segala perbuatan jahat dan menjadikan mereka mengungkap kaki tangan mereka. Saat interogasi berlangsung, setiap kekuatan terlibat satu demi satu, dan tak lama kemudian kekuatan baru terlibat dan dipenjarakan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga datang langsung ke kota Nanyuan dan merasakan dosa seluruh kota Nanyuan melalui kuasa dosa. Dengan berkat kuasa dosa, hampir tidak ada orang berdosa yang terlewatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hanya dalam 3 hari, hampir separuh pasukan di kota Nanyuan direbut, dan seluruh kota menjadi panik. Hari keempat, kalian bisa kembali. Penjara bawah tanah istana Tuan Kota Nanyuan dibuka, dan kurang dari separuh orang di dalamnya dibiarkan keluar. Bersambung.